Hai semuanya, gue Almi. Dan gue Nopal, and welcome to 11 Malam, di mana kita akan berdiskusi tentang masa lalu Hari ini, dan juga esok hari. Halo. hola. Hola, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya minggu ini nih teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat. Semangatin mulu gue dari kemarin. Ada apa nih? Semoga semangat terus dalam menghadapi ya kondisi sekarang lah ya. Iya. Oke, langsung aja ya masuk ke topik hari ini nih. Jadi sebenarnya topiknya nggak langsung yang ini ya, tapi dari ide awal nih berubah. Soalnya kayak gue sering banget lihat juga sih nih, apa ya, sering dibicarakan gitu loh. Ya enak ya jadi Apalagi kemarin, apalagi kemarin itu ada film yang bener-bener apa ya, menyangkut pautkan soal ini. Kalau lo tahu sih NKCTHI, masa sih lo nggak tahu? Untuk kalian yang udah nonton pasti tahu lah ceritanya tuh kayak gimana, tentang si Sulung sama si Bungsu, men. Nah iya, karena itu kita mau fokusnya di topik itu tuh, antara sulung dan bungsu. Soalnya Almi sendiri kan anak sulung nih, dan gue juga posisi sebagai anak bungsu. Nah, oke, jadi pertama ya, gue mau masuk ke jadi anak sulung dulu nih. Oke, jadi gue mau nanya ke Almi. Nah, kan untuk anak sulung sendiri kan gue sering banget dibilang nih, kalau gue lihat-lihat ya di internet, di sosial media pasti sering bilang, lu kalau jadi anak sulung tuh dapat tanggung jawab banyak banget, lu kan. Terus kayak orang tua tuh lebih keras gitu kalau sama anak pertama. Iya gak sih? Kalau lu ngerasain itu nggak? gimana ya, kayak gue tuh anak sulung tapi pernah ngerasain jadi anak sendiri, anak apa tunggal. Jadi gue sama adik gue tuh bedanya 11 tahun nih. Nah, jadi tuh kayaknya sih untuk masalah kayak dipertanggungjawabin harus kayak jadi contoh banget, itu gue gak terlalu ngerasa ya. Karena pas adik gue tumbuh itu, gue tuh istilahnya yang udah apa ya, sibuk sendiri gitu. Kayak kemarin adik gue tuh lahir pas gue kelas 6 gitu kan. Ya kan adik gue tuh otomatis masih kecil banget tuh. Jadi kayak untuk masalah menjadi apa ya, contoh itu gak terlalu relate ya sama gue. Jadi pas jadi contoh kan harusnya pas SD gitu. Pas adik gue SD, gue malah udah kuliah. Dan gue kuliah kan juga di luar gitu. Jadi gak terlalu kerasa banget begituannya ya. Tapi untuk masa tanggung jawab ya lebih-lebih ya gue. Karena kan istilahnya gue tuh sama adik gue tuh beda 11 tahun. Jadi tanggung jawabnya tuh udah beda gitu loh rasanya. Tanggung jawabnya kayak apa ya, kayak gue punya anak gitu loh coy. Waduh. Serius dah. Kayak iya sih. Kayak enggak, maksudnya gimana ya, adik gue tuh masih kecil kan. Dan apa namanya, orang tua gue tuh kerja gitu. Jadi bener-bener kerasa banget kayak ngasuhnya dia tuh kayak gimana. Jadi secara gak langsung nih, walaupun gue gak ngambil peran full ibu gitu, tapi gue ngerasa lebih bukan jadi kayak panutan gitu, kayak jadi pengasuh emak, anjir, serius. Jadi gue nggak ngerti ya, mungkin itu ya sih, untuk masalah panutan sih ya mungkin iya. Karena emak gue selalu bilang, ya kamu kalau ngomong, dari segi ngomong nih kan gue suka ada meeting tuh ya, dan adek gue tuh masih kecil gitu kan. Sekarang tuh dia masih kelas 2 SD gitu, masih 7 tahun lebih. Nah setiap gue meeting itu kan ngomong-ngomongnya tuh suka yang masalah tuh. Iya Nah itu mungkin jadi panutan gitu. Iya, itu jadi panutan. Kayak apa yang gue omongin, adek gue secara gak langsung bakal ngikut gitu. Apa yang gue lakuin ke dia, secara gak langsung adek gue ngikutin. Jadi kayak ya bener sih jadi panutan juga. Tapi untuk masalah beban-beban sih apa itu tergantung orangnya lagi ya. Jadi kayak ada orang yang anggapnya santai, ada orang yang kayak nganggapnya aduh ini gue tuh harus bener-bener jagain adek gue kayak gitu. Kalau gue sih lebih kayak ya udahlah santai aja gitu kan. Lagian juga ya udahlah gitu sih kalau gue. Nah ya, selain jadi contoh gitu kan juga yang sering kalau misalnya lu jadi anak yang lebih tua kan pasti lu harus ngalah kan sama adek lu tuh. Gimana? Lucunya tuh gue kayak sama adek gue tuh kadang-kadang juga masih berebutan. Jadi gue kayak
istilahnya apa ya, mungkin karena gue beda banget dunianya sama dia. Dia kan kayak istilahnya masih kecil banget gitu kan, apa yang gue maksud sama apa yang dia maksud mungkin beda gitu kan. Gue tuh ya apa ya, kan gue pasti udah bisa mikir dong kayak ya dia mau mainan dia tuh sama mainan gue tuh beda gitu loh. Ya palingan sama kalau tablet gitu-gitu, misalnya kayak main HP gitu kan sama-sama gitu kan. Tapi kalau misalkan masalah interest gitu kan udah beda gitu kan. Nah gue tuh lebih suka arah yang kayak ngejailin dia gitu. Jadi sebenarnya tuh gue kayak gak pengen, tapi gue juga suka lihat dia marah aja, jadi kayak gemes gitu. Terus tapi gue nanti akhirnya kena imbas gitu aja sih. Untuk masalah kayak apa ya, kayak berebutan sih nggak pernah, tapi karena dia lucu dan gue tuh kayak gemes, jadi ya endingnya tuh gara-gara gue jahil gitu loh sebenarnya. Iya makanya kan nanti abis selain mengalah juga kan ada satu lagi nih. Apa? Kan juga sebagai yang paling tua kan, pasti kan harus jadi yang paling tangguh gitu kan, dimana yang look up tuh gitu kan. Iya gak sih, soalnya kan yang paling tua kayak sebagai panutan di dalam realisasi keluarga. Soalnya kan kalau yang lainnya masih bingung gitu pasti nanyanya ke yang lebih tua kan, soalnya dianggapnya yang lebih tahu. Nah itu lo ngerasa apa nggak, kayak misalnya terganggu lah atau kadang agak terbebani gitu dengan perasaan kayak gitu? Gimana kalau lo? Kalau gue nih ya, mungkin kalau misalkan orang lain itu ada rasa kayak gitu, terutama kalau misalkan ya umurnya udah gede semua, terus kayak ya ada masalah-masalah gitu ya. Kalau kembali lagi ke kasus gue itu orangnya jujur banget coy. Jadi kalau ada apa-apa, gue bakal bener-bener terus terang, dan apa ya, ekspresi di muka gue tuh nggak bisa dibohongin gitu. Jadi kalau misalnya gue sedih, ya gue bakal kelihatan sedih. Kayak gak bisa, gue bisa sih pura-pura senyum bisa, cuman gak bakal lama. Dan kalau lo tahu mengerti gue, pasti lo udah tahu kayak lo nih pasti begini ya, kayak gitu. Terus itu sih kalau dari case gue sih ya, misalkan ada masalah gitu ya, apalagi kemarin pas awal lulus SMA mau ke univ kan, itu kan istilahnya banyak ya tidak kejiduk gitu kan, yang kelihatan gue stres atau gimana kayak gitu sih. Ya itu sih, gue nggak pengen kelihatan tangguh di depan adik gue kayak ya udah, kalau gue sedih, gue kadang-kadang juga adek gue tuh masih nggak ngerti apa-apa, terus gue nangis, terus gue curhat aja kayak, tau gue sih dah, aku tuh capek banget tau gak sih gitu. Terus kayak dia tuh cuman yang nggak ngerti apa-apa sama kayak gue ngomong apa, tapi tuh dia lucunya tuh adalah dia kayak udah jangan nangis, kayak aku peluk gitu, kayak sesimpel itu gitu, kayak dia lucu banget gitu kalau lagi gitu ya. Tapi kalau nyebelin emang nyebelin banget gitu kan. tapi itu sih kayak some point gue kayak ngerasa kayak apa ya, walaupun dia cuman sekedar kayak dia nggak ngerti, mungkin dia nggak paham maksud gue, tapi kayak jadi cara dia cuman kayak ngusap air mata gue atau enggak kayak cuman iya dia lucu banget kayak gitu. Terus kayak cuman udah nggak apa-apa, terus kayak kan dimarahin siapa gitu kayak gue kan selalu, masa gue ngomporin itu lo mak lo gitu kan, gue nggak mungkin ya. enggak maksudnya itu kadang-kadang juga dari itu sini. Terus kayak nggak apa-apa kok kakak cuman capek doang gitu, ya udah kakak jangan itu. Terus kayak tiba-tiba dia jadi perhatian sama gue tuh kayak lucu banget sih gitu. Tapi untuk berusaha tangguh, gue enggak sih, gue pengen neken ke adik gue bahwa kayak kalau misalnya lo nggak fine aja, lo harus bilang kayak gitu. Itu yang istilahnya gue pengen tekenin nanti kalau misalkan gue punya keluarga atau kayak punya orang terdekat gitu. Karena kayak gue tuh nggak terlalu apa ya, nyaman gitu kalau misalkan ada yang sok-sok bahagia atau pura-pura bahagia gitu, cuman kayak pengen make it fine aja. Itu cuma pelarian sementara aja sih menurut gue. Jadi apa ya, mungkin konsep gue tuh agak berbeda sama orang lain gitu. Dan konsep gue tuh mungkin kayak dicap kayak nanti kalau misalkan lo di kondisi keluarga mungkin fine aja, tapi kalau di pekerjaan kan lo nggak bisa kayak gitu kan. Nah tapi buat gue, kalau misalkan di keluarga aja lo nggak bisa kebuka gitu, nggak bisa bilang kalau ada sesuatu, gimana nanti lo ngeluarinnya kayak gitu. Sedangkan manusia tuh nggak bisa bertahan sampai ya, maksudnya gue takutnya kayak dia jadi toksik, mupuk dan depresi gitu, dan gue nggak harap itu terjadi kayak gitu loh. Kayaknya gue udah terlalu banyak ya ngasih insight ke lo ya. Saya anak bungsu, saya tidak ngerti apa rasa jadi anak sulung. Iya kan, apa ikat pinggang diperlihatkan. Ini kok jadi bungsunya lagi yang galak.
Oh iya salah ya. Sekarang gue nih ya. Sekarang gue. Deh lo diem aja. Iya. Maaf. Oke, gue punya pertanyaan untuk anak bungsu nih. Walaupun gue gak ngerasain banget ya. Oke, bungsu. Astaga. Labeling. Gak apa-apa, biarin. Ya deh, gimana? Bungsu, lo tuh bahagia gak sih hidup lo gitu? Kayak lo tuh kayak bungsu tuh selalu jadi raja tau. Kayak apa-apa kalau bisa salah nih, misalkan berantem nih ya, pasti yang disalahin sih gua gitu, kayak si sulung gitu, kayak pasti si kakaknya nih gimana sih sama adik tuh harus ngalah kayak gitu kan. Nah lu jujur aja nih sama gue nih aku si bungsu maksud gue. Perasaan lo kayak gimana coy? Apakah lo tuh kayak happy aja kayak yes untung gue bungsu gitu, jadi kayak ya udah pasti kakak gue yang salahin, atau lo kayak yang ada rasa kayak aduh gue nggak enak nih sama kakak gue gitu, kayak aduh gue tuh kayak jujur aja Su ini kok rasa kayak dipanggil apa gitu ya? Apa? Kayak enggak tapi sensor. Enggak, jadi gimana ya? Soalnya kayak kalau di keluarga gue sendiri ya harusnya kejadian itu nggak terjadi gitu. Nah maksudnya apa? Maksudnya kayak kalau di keluarga itu kalau misalnya ada yang salah nih ya, yang disalahin ya nggak satu pihak aja, tapi ya dua-duanya salah gitu. Misalnya kakak salah karena ini, aku salah karena apa? Soalnya kan kalau misalnya dilihat kan emang ya nggak mungkin konflik yang terjadi karena satu pihak aja gitu kan. Soalnya kayak misalnya satu mulai, satu ngeladenin malah retaliate kan, ya jadi itulah inti masalahnya kan. Ya gitu sih, jadi gue nggak terlalu ngerasain itu, tapi mungkin kalau masalah hukuman kan gue nggak ada hukuman gitu lah ya, soalnya tapi kayak ya, intilah gue nggak ngerasain kayak gitu banget gitu loh. Oh gitu ya, oke. Berarti lo nggak pernah disalahin, nggak pernah bebas jadi penunjukan gitu. Iya, tetap tanggung jawab itu loh sama, soalnya kan ada partly it's my fault too gitu. Oh ya, paham. Oke, pertanyaan kedua untuk si bungsu. Bener gak sih Su, kalau misalkan anak bisa gak sih gak manggil gue Su, ngajak ribut. Oke. Terus sih kayaknya pas lu nanya si sulung baik-baik gitu ya, giliran gue nanya si bungsu langsung ngocol gitu, gak apa Emang penghardik gitu ya. Astagfirullah, penghardik nih. Apa pertanyaannya? Bener gak sih kalau si bungsu itu anak kesayangan orang-orang gitu? Soalnya nih ada gue sendiri kayak sama nenek gue pasti diperhatiin gitu, sama bapak gue pasti masih disayang gitu, sama emak gue masih kayak itu gimana itu Ceki atau gimana gitu, kayak mana pernah mereka nanyain gue. Bener gak sih lo merasa jadi anak kesayangan orang-orang? Gak semua orang aja sih, mungkin kalau dalam kasus lo mungkin karena paling kecil gitu kan, kayak kecil bedanya jauh. Kalau gue sama kakak gue kan bedanya dikit gitu loh, jadi kalau misalnya gue dapet affection gitu pas misalnya ya sepaket itu kakak juga dapet. Ya mungkin ada beberapa ya karena gue lebih kecil dulu ya, pasti kan orang-orang nyarinya kan yang masih kecil kan lucu gitu loh. Iya kan. Jadi pasti ya fokusnya ke yang kecil, tapi kalau sekarang mungkin dulu gue ngerasain ya, tapi nggak banyak banget sih, tapi kalau sekarang gue udah nggak ngerasain lagi, soalnya kan sekarang udah aja pindah ke ponakan-ponakan gue yang jauh lebih kecil, jadi ya itulah ya, buat apa juga gue minta perhatian anjir. Ya serem aja kalau lo sampai gede gini, deket Novel, udah gede kayak gitu. Aduh, sudah lewat masa itu. Oke. Nah kan gue udah tahu nih apa pengalaman lu, kan lu sudah gue sulung seumur hidup gitu kan rasanya. Ada anak tunggal dulu sih. Nah jadi lu kayak pernah penasaran gak sih rasanya jadi anak bungsu itu gimana? Kayak lu kan lu sebutin tadi paling disayang, favorit semua orang gitu kan. Kayak lu pernah ada rasa gitu nggak, kok pengen jadi anak bungsu kayak lebih enak daripada jadi anak sulung? Gimana ya? Gue penasaran ada nih, tapi kalau buat nyoba lagi gue nggak mau, karena gue nggak mau ngulang masa kecil gue, capek cuy. Gue kayak udah cukup gitu, kayak mungkin masa kecil lo SD gitu kan masih masalah, kalau udah SMP SMA gue udah gak mau ngulang cuy, serius. Masa-masa kelam. Iya kelam gitu, walaupun ada kalau misalkan pengennya kalau misalkan nih mau nyoba nih, penasaran tuh gue pengen jadi anak bungsu
Terus kakak gue cowok. Nah itu gue pengen tahu nih, kayak misalkan gue kayak anak bungsu cakep banget nih gitu kan, terus kayak yang ditatar-tatar sama mana lo gitu, kayak sama abang gue gitu, kayak bang gue punya kayak pelindung gitu, kayak bang tuh bang nakal bang, kejar bang, sikat bang, kayak gitu. Gue pengen kayak gitu coy. tapi kalau misalkan disuruh milih, gue suka di posisi gue ini, gue bersyukur gitu. Cuman mungkin kayak adik gue dikasihnya lebih cepet lagi gitu, jadi kayak gue sama adik gue tuh nggak jauh beda umurnya, jadi kayak bisa main bareng gitu loh. Iya. Jadi nggak terlalu beda jauh gitu lah ya. Ya kalau gue sih dengan situasi seperti ini saya sudah cukup puas. Cukup, berarti ada yang kurang. If there's something that I can change, mungkin apa ya, bukan ingin gue ubah sih, tapi lebih kayak yang gue penasaran tuh, gue kayak penasaran apa rasanya punya adik gitu. Ya gimana ya, gue nggak masalah mau cowok apa cewek gitu ya. Kalau cowok ya gue bisa ngajak main bareng, atau apa mungkin have the same taste as me, you know, and stuff ya. Jadi bisa ya hobi bareng, atau mungkin adik cewek kan mungkin I don't know. Ya. Adiknya masih kecil atau gimana? Atau udah gede gitu sama kayak lo? Preferably mungkin nggak beda jauh sih ya, benar kayak beda ya 2-3 tahunan lah ya, 5 tahun maksimal beda gitu, maybe ya. Saya beda loh. Lo punya adik nih, biasanya kalau misalnya cuma beda 2-3 tahun mereka berantem gitu. Iya gue cuma kakak gue juga sering berantem dulu. Iya makanya kan kalau misalkan lo udah punya adik kecil banget gitu kan istilahnya nih, kan beda lagi ceritanya. Iya kan, kalau adik lo kecil lo nggak bisa berantem, lu bakal tuh tidak adil. Tapi kalau beda 2-3 tahun doang masih bisa adil gitu lah. Oh iya bener emang ya, itu gue mau ngasih tahu itu. Jadi ya gimana ya, secara nggak langsung ya, gue tuh kayak agak-agak gimana gitu sama orang-orang yang suka anak kecil, kayak lucu banget nang gitu, kayak karena gue udah tahu nih. Iya kan kita nggak tahu ya, maksudnya anak kecil kan beda-beda, ada anteng diem gitu. Tapi kan kalau misalnya anaknya hiperaktif gitu, terus kayak yang bener-bener kayak ya gitu dah pokoknya, kan gue tau sendiri gitu. Kayak jadi pas gue mandang anak kecil tuh udah bukan bagian imut lagi, terus kayak gue kayak bingung kayak ntar di SD kayak gimana ya. Gue udah gitu sampai sana gitu. Iya kayak gitu. Iya makanya ya, jadi kesimpulannya sih ya gue puas sih dengan kondisi seperti ini, dimana gue menjadi bungsu gitu ya. Soalnya ya enak-enak aja. Gue belum menghadapi suatu masalah yang dimana gue itu merasa kayak aduh enak banget sih jadi bungsu. Belum pernah sih ngerasain kayak gitu. Kalau lu gimana? Gue sih juga overall sih alhamdulillah ya. Mungkin dulu pernah sih sampai kepikiran kayak aduh adek gue tuh kecilan gitu, maksud gue kayak aduh coba kalau adek gue tuh kayak lebih udah bisa besar gitu, kayak lebih besarnya bareng sama gue gitu. Karena kan dulu kan gue sama anak tunggal dan gue ngerasa kesepian gitu, kayak adek gue tuh datang terlambat gitu. Tapi makin kesini tuh kayak gue dapet pelajaran lain, kayak bagaimana mengasuh anak kecil itu sih yang gue dapet pelajaran secara nggak langsung ya. Kan gimana pun juga ntar gue kayak jadi ibu gitu kan, jadi secara nggak langsung gue dapet pelajaran berharga gitu. Ada lu kecilan? Iya kekecilan coy, kayak maksudnya zoom aja men, zoom aja, di zoom aja jadi gede. Jadi gue ngakak anjir, temen lucu bruh. Gak sih, kalau Nova ngelap bisa lucu, kalau gue kalau lucu luar biasa namanya. Gue sering ngelap tapi kagak lucu-lucu men. Oke, jadi cukup ya segitu episode malam ini. Bisa aja rame. Capek. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan episode malam ini. Yoi, semoga kalian suka karena kita ketawa terus. Oke, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin suka ya. Iya, apalagi ada kita, apalagi ada gue. Iu. Sekian dari 11 malam. Gue Alwi. Dan gue Noval. Selamat malam. Dan sampai jumpa. Dadah. Hai semuanya, makasih banget ya udah dengerin kita sampai sejauh ini. Nah, kalau kalian suka bisa banget subscribe channel kita dan juga nyalain notifikasinya ya, biar gak ketinggalan update-update dari kita juga. Oh iya, podcast ini juga ada loh di Spotify. Langsung search aja 11 malam dan kita bakal update setiap minggunya. Jadi pantengin terus dan sampai jumpa. Bye.